Baru 2. Assalamualaikum Pak Adi dan Pak Salam. Edward. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Siti Kalimah. Kita ketemu lagi di kelompok 2. Pak main Pak, terima kasih ya, masih di Oh, masih di Manggarti ya? Ayo. Berenanglah ke Mau Saleh. bareng Pak kita. Kita Bu mulia, Siti Pak. sehat. Pak Adi mana mukanya nggak kelihatan? Bah. Bilang Pak Adi. Nah, ini. Oke, ya. Ayo kita mulai aja ya. Biar cepat sudah. Ya. Ini tugasnya suruh ngapain? Ini IT-nya lagi belajar Pak, maklum ya. Ayo baru belajar. Oh, Ibu. Nggak apa-apa Bu, sama-sama belajar kita Bu. Ini pengalaman pertama, yo agak-agak stres, agak-agak takut. Ternyata enjoy juga sama Pak. Iya, ya. Ya. Jadi kalau saya perhatikan, saya simak tadi semuanya sudah sesuai lah dengan pemikiran KHD. Cuman cara penyampaian kan berbeda-beda ya. Iya Bu. Karena baru pertama itu banyak yang saya sendiri terutama, kalau yang lain kayaknya sudah lancar semua. Sama aja Bu. masih baca-baca juga. Iya, jadi kan Iya. ibaratnya arti menuntun tuh memang apa ya? Luas. Arti menuntun. Iya, menurut luas ya. Iya, di situ kan berarti kita membimbing, mengarahkan, mendidik dan mengajar kan begitu tuh Mas. Iya, benar. Iya. Mendidik. Tanpa Mengajar mereka anak belajar tersebut. tadi. Ya. Iya kan? Iya. Iya. Sudah sesuai Bu. Di Kok hilang lagi Pak? didik, Yoko tadi. mengajar, menuntun, memerdekakan anak. Mungkin 3 kata yang saya kira. Nah, ya. Iya. Mungkin Jadi kita kesimpulannya sepakat Bu ya. Oke. Iya. Gimana kesempatannya? Yang luas. Karena setiap anak, ya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Adi juga tadi kan. Ya, kalau kita anggap anak itu sebagai kacang panjang katanya ya, Adi ya, kacang Iya, panjang kata iya. Pak Eko tadi bibit ya. Jadi kalau bibit itu ditaruh tempat yang gersang, ya tidak bakal berbuah lah. Kan nggak ada airnya, tanah itu nggak subur, pasti bibit itu akan tidak tumbuh. Tapi kalau kita sebagai pengajar tumbuh, ya dengan caranya yang berbeda-beda ya. Iya, iya. Jadi Juga kita harus kasih contoh yang baik Iya. dari perkataan ucapan kita, karena saya sendiri Bu punya pengalaman buruk dari pas jadi siswa waktu itu. Iya. Jadi itu pengalaman buruk dengan guru pemali di matematika Pak Jadi ya. Sama Pak dari- Edward. Bu, dari SMP sampai SMA itu ketemu guru matematika yang nakut om dapat 2 sampai sekarang Iya. aku ingat omongannya Bu aku dapat 2 paling kecil dia ngomong balik ini kau minum pil bongo Iya Pak. minum pil bongo dan itu oleh SMA itu kau ini tobat aku salahku gara cuma tak baca matematika disuruh tobat. Jadi dengan guru bahasa Inggris. Kenapa sekarang jadi guru bahasa Inggris Bu? Karena bahasa SMP
Saya- jadi guru bahasa Inggris. Alhamdulillah, ada Karena punya sambung. pengalaman guru itu. Iya. Saya juga pernah mengalami ibaratnya. Apa yang dikatakan? Iya, mengalami model pembelajaran. Silakan lu. Iya, saya juga pernah mengalami Pak Iman di SMP dengan guru bahasa. Duduk sudah, anak itu tidak berani bergerak. Ya baik, bergerak dikit, sudah salah dikit, itu yang antena panjang itu. Yang di SMA ketemu juga dengan kepala sekolah killer. Kami pokoknya terlambat dikit dihukum sampai setengah hari pernah saya Pak. Tegak di atas bawah tiang bendera sampai 3 jam pernah. Makanya tadi saya ngomong, sekarang kita sesuaikan dengan pembelajaran dengan kondisi dan pemikiran cara pandang anak sekarang kan seperti itu, karena saya mengalaminya sendiri. Ini cara pengalaman belajar saya zaman dulu nggak perlu saya ulangi. Benar. Karena terbekas di hati sampai tua Pak. Salah Jadi enggak dari Bu itu? pengalaman Ibu sama Pak Edward itu malah bikin anaknya takut. Iya benar. Jadi bakatnya itu terpendam Iya. jadinya. Gak seharusnya anak itu ekspor. matematika gak mengembangkan idenya Bu ya. Iya. Ya, itulah mungkin seperti itu. Kita sama-sama sudah mengalami, makanya ada pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan Ya, kodrat alam dan kodrat zaman Bu. kodrat zaman ya. Nah, itu. Ya. Kalau Iya, itulah mungkin kita sudah betul-betul merasakannya. ya, berarti benar kata semboyan yang atau trilogi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ya pertama tadi apa? Yang kata Pak Edward apa? Arto, Suntolodo. Imarno, apa? Hikmat yang Mahmud Karso. Kembali lagi Pak Samsul. Iya, betul. Contoh. Ya, jadi kita di depan memberikan contoh, di tengah memberi semangat, di belakang kita memberikan dukungan atau daya dukung ya. Jadi anak itu kalau di depan ya kalau kukunya jangan panjang, kita lihat diri kita dulu. Apakah kita sudah sesuai? Nah, kalau kita jadi tengah ya kita pas dia lagi diskusi apa, kita ayo nak, ya mungkin ya kita kasih support lah. Ya kalau di belakang ya ayo cepat lah ya kayak gitu. Ya mungkin itu sudah sesuai lah dengan untuk Hilang zaman suara. sekarang. Ya. Kok sinyal saya nih kayaknya ya. Jadi intinya hari ini tambah pengalaman Iya. saya. Keduanya tambah wawasan, Gitu. banyak istilah-istilah tadi. Sama-sama ngajar SD kan. Walaupun iya guru SD Gimana ngajar SMA? apa? Atasinya kan setiap anak itu pasti memiliki gaya yang berbeda-beda. Kalau anak SD kan biasanya masih dirangkul, ayo nak. Kalau anak SMP Sayang, udah Nak. lah ya. Kalau anak SMA mungkin disampaikan sedikit sudah, ya sudah main. Apalagi SMK Pak. Ya enak ya. Kalau anak SD Pak ya, cerita anak SD itu kalau nya dia nggak mau. Ya. Anak SMP gimana Pak? Aku juga sudah pernah tes Pak Adi. Iya. Lanjut. Lanjut apa Pak? Gimana Pak Adi? Ya, kembali ke tema kita sore ini tadi menuntun ya. Karena di poin 1, 2, Iya. 3 itu lebih banyak menuntun. Sebenarnya menuntun ini bahasa Jawa sebenarnya. Menuntun ini kita menggandeng tuntun. anak kecil atau memegang tali kalar sapi, itu menuntun juga, atau juga memegang sepeda atau menuntun sepeda motor, itu dari samping sebenarnya. Jadi sebenarnya menuntun ini bisa dari depan, tengah, belakang, bahkan juga kalau kita mau keluar dari on the box
pengertian peran selama ini itu kita bisa menuntun dari samping, benar Bu. Tapi ada tapinya, menuntun itu Iya, kita betul. tidak Berarti intinya itu melepaskan tadi diri, Tutpuri tidak. Handayani itu Iya. cocok. Tidak melepaskan diri. Jadi kalau kita menuntun sapi, menuntun kerbau ya tetap talinya kita pegang. Kalau menuntun anak kecil ya tangannya tetap kita pegang. Kalau kacang ya tetap kita arahkan supaya mengikuti lanjaran seperti itu. Jangan sampai Iya, kacang itu benar, Pak. keluar sampai lanjarannya, tumbuh ke sana kemari, maka hasilnya tidak akan bagus. Walaupun dia akan tumbuh sesuai kodratnya, tapi hasilnya tidak maksimal seperti itu. Jadi tetap kita harus ikut campur tangan. Bukan berarti bebas dan Berarti merdeka kan sebebas-bebasnya tidak ya. Tapi Iya. tetap sopan santun itu masih, Be- keilmuan tetap gitu. Bebas tapi Ada batasan tetap seperti itu. Diarahkan. Karena Ya, kalau misalnya dibataskan. sapi nanti kita gembalakan, kita tuntun, kita mau tujuannya ke padang rumput, kita bebaskan tidak kita tuntun, maka sapi itu kemungkinan besar tidak nyampe ke tujuan. Bisa belok ke rumput tetangga, masuk Kiri. sama orang Pak. bisa masuk selokan di mana ya. Ya, Iya, itulah iya, benar, kalau Pak. tidak kita tuntun Biasa. seperti itu. Jadi banyak persamaan-persamaan kalau kita persepsikan ke anak, ke sepeda motor, ke hewan, ke tanaman. Nah, itu tugas kita. Tapi tidak kita memaksakan narik ini kerbau kita renangkan atau kucing kita paksa untuk berenang, tidak seperti itu. Sesuai dengan Nggak bisa, Pak, ya. kodratnya masing-masing. Karakter ya. Iya, karakter. Walaupun sama 500 hektar kita nanam kacang, mungkin tumbuhnya ada yang ke kiri dulu baru naik ke lanjarannya, ada yang dari kanan naik ke lanjaran seperti itu mungkin. Buahnya pun Oh iya, tidak sama, sip. mungkin ada yang tingkat 1, 2 dan seterusnya. Jadi walaupun sama kacangnya, tapi proses tumbuhnya itu akan berbeda. Nah, disitulah kita demokrasinya, disitulah kemerdekaannya. Dia mau naik dari sebelah kanan atau Berbeda-beda. sebelah kiri, yang penting dia harus naik seperti itu. Tumbuh ya. Artinya keberagaman anak tetap kita. Iya, walaupun sama jenisnya anak, sama jenisnya kacang, tapi tetap berproses ke tujuan goalnya itu tetap. Sesuai dengan Yang beda-beda ya. tumbuh kembang. Jadi tidak menyamakan satu anak ini harus sama-sama maju, nggak bisa ya. Ya. Nggak bisa. Ada yang Ya, dia beda-beda. majunya belok dulu ke kiri, kalau mau Iya. merambat ke itu, ada yang dari kanan baru merambat ke atas. Ada Iya, yang harus benar. pegang Iya, dulu, kita tempel ke lanjaran itu baru bisa naik. Bahkan ada yang kita tali dulu kacang itu kan. Kita tali pelan-pelan, jangan Paksa, sampai Pak, ya? patah. Iya, jangan sampai patah. Sampai ini. Jadi kita naikkan pelan-pelan. Oke. Iya, iya. Itu ya hari ini ya menuntun ya katanya. Menarik sih sebenarnya kalau menuntun sepeda, menuntun kerbau, menuntun motor beda-beda nanti jadinya. Tapi ini sudah dibatasi ke menuntun peserta didik. Ya, sip. Ini sangat Iya. paham. Iya. Ya kurang lebih seperti itulah kalau tujuan Yang disampaikan trilogi tadi ya. trilogi, triloka dan trirahayu nanti bisa tindak lanjut lah itu. Oh iya ya. Oke. Trirahayu Pak ya. Ya trirahayu bukan nama orang tapi ya. Oh, Cuma kira nama istilah orang, Pak. saja. Ya. Tapi tetap menjalannya agak berat juga ya. Kalau Bu Siti Kalimah zaman dulu itu mungkin banyak sanksinya, ya sama saya juga banyak sanksinya. Mungkin itu metode yang tepat pada masa itu, pada zaman itu Bu. Cocok Bu. Bukan salah guru kita, bukan, karena itu memang kodrat pada zaman tersebut memang cocok seperti itu. Jadi kalau saya ya berterima kasih dulu pernah di push up, pernah di Mister 1 meter itu kan. Iya. Tapi Saya mungkin juga Iya. untuk saat ini Pak, tidak sering, Pak, cocok bicara zamannya dengan gitu. siswa tuh kan. Ya Bu Siti Kalimah lanjutkan. Sering curhat sama Saya- siswa. Saya tuh bersyukur Iya. tidak hidup di zaman kalian, Pak. Saya Iya Pak. di waktu itu saya sempat sering kan kalau di SMK kami itu kan memang PR besar Bu, terutama memperbaiki tingkah laku murid itu ber SMK kan. Memang saya sering bilang kepada anak-anak itu kan, saya bersyukur tidak hidup zaman kamu ini. Mungkin kalau zaman kalian ini mungkin sama baik, main Bapak HP. belur Pak ya. Saya tanya kan tidak ada, saya tidak ada, sempat tanya kan, saya prediksi
usia kalian ini tidak ada yang tidur di bawah jam 9 pasti. Nah, sudah ada sekolah tuh pasti ngantuk semua anak SMK tuh, banyak tidur ngantuk. Iya karena main HP. Iya. Main HP, Sudah zaman. Sudah zaman itu. Jadi memang saya tuh sempat agak bingung. Ada teman yang di Lokakarya CGP angkatan 4 itu memang jadi PR saya kan. Kita ini tidak boleh marah kan. Memang kita ini tidak boleh marah sih. Anak-anak itu harus dipupuk, anak-anak kita harus begini. Ya sih tidak boleh. Nah, saya tuh pikir kami di SMK dengan kondisi anak yang keras, apakah harus bisa anak-anak ayo untuk begini itu saya bertanya. Kayak anak TK Pak ya. Iya. Itu memang kadang-kadang PR besar. agak sikap lemah lembut kita nuntut itu bingung kan. Saya ini sempat gonta-ganti metode mengajar sering di SMK itu. Pertama pakai buku cetak, saya kasih semuanya buku cetak. Mereka ngantuk nanya. Ngantuk Pak ya. Betul. Buku cetak. Tahu, tidak bagus. Betul. Sistem biar mereka fokus. Entah bro. Nah, mulai mereka semua berada ada di buku. Saya nak kasih terlalu lama kan. Jadi saya lihat buka grup WA yang sudah catat dihubungkan dengan contoh yang saya kasih WA, diskusikan itu. Iya. Sekarang kan anaknya tuh paling medianya media Kalau digital tuh lagi yang dipakainya. Kalau untuk anak SMA mungkin itu sudah. Kalau kayaknya untuk anak SMP itu terlalu mungkin malah dibuat yang lain-lain. Tapi kalau SMA mungkin sudah main sudah main akalnya kan. Jadi lebih ya. Setelah kadang-kadang anak SMK SMA saya lihat tuh masih sudah masuk ke tahap analisis, Pak. Kalau SD menurut saya fase SD itu mereka melihat dilakukannya. Tapi kalau sudah anak SMK saya lihat tuh SMK mulai menganalisis, mereka sudah kritis. Iya, kritis, Pak. Kami saja contoh, ibu itu saja sering nggak masuk, Pak. Ada misalnya beberapa guru suka merotasi jam sendiri. Apa kita namanya di daerah, ada kebetulan guru di jam pertama tidak masuk, yang terakhir maju. Iya. Kan Ya paham Pak. merusak. iya. Nah, kalau yang kritis itu, yang kritis mengatakan Bu kok gitu, kami tidak bawa bukunya gitu kan bilang. Bener. Hal seperti itu sebenarnya yang perlu diperbaiki justru dari kita, dari pendidiknya. Iya, kan dia Kalau meniru. mental pendidik kita itu sadar dengan tupoksinya kan sebagai teladan gitu kan. Nah, walaupun muda, tua, yang jadi kendala ini kadang-kadang kalau sudah tua, sudah merasa profesional, Suka-suka dia. pensiun, sudah kamu yang muda-muda lah. Iya. Nah, itulah Pak. Jadi kadang-kadang berangkat agak siang, sampai namanya anak-anak kan pasti apa yang dilihat itu yang disampaikan. Jadi Iya benar. kamu siang katanya, itu ibu juga itu siang Bu. Terus kita juga agak kebetulan ibu itu mungkin ada kepentingan yang darurat ya, besok lain kali jangan siang lagi ya gitu. Iya. Jadi intinya kita juga, terutama kita sebagai calon guru Penggerak. kan ya, memotivasi kita lah, bisa dijadikan Contoh bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita praktekkan, walaupun mungkin antara Pak Edward, Pak Adi, Pak Samsul, saya mungkin kan punya Cara yang berbeda. faktornya itu kan sendiri-sendiri karena keadaan anak dan lingkungannya kan beda-beda. Iya benar. Apalagi pas SD Pak Edward mungkin dibandingkan dengan SMK ya. Saya pun enggak. Di daerah kota pun lain bukan sikap. Saya kan sering dampingi anak-anak ke Palembang. Palembang itu prakerin di Palembang kan. Mereka beda polanya lagi antara SMK. Mindsetnya sudah beda juga. Sudah beda. Motivasinya udah beda, Mas. Iya. Berarti teorinya benar itu ya. Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan Iya, kodrat alam itu beda. Udah cocok semua pikiran. Iya, jadi pas kita baca udah bener bagus loh kayak Dewantara tuh bagus nih ya loh kemana kita baca. tinggal pengambilan ya, penerapannya aja Bu. Yang Inkarso ini baru tahu sekarang lah Bu. Wah, Inkarso ini.
Alhamdulillah. Ada proses perubahan Bu, anu Pak ya. Ada Tapi ada ikatan kawan kita dengan berhentilah yang itu katanya. Kalau kami Ngarso Sungtulodo itu waktu SD itu sudah disampaikan. Iya, gitu, nanti dengan sampai Bapak belum Guru diterapkan. itu. Cuman sekarang kita sebagai guru beneran nih baru tahunnya di Topi SD nyadar. aja. Iya, topi SD. Wah, kalau SD warna merah, SMP warna biru. Baru Kak mau satu tulisan tulisan Ngarso. Cari tuh apa artinya itu. Kalau aku dari SD aku aja Pak dengan Ngarso Sungtulodo. SMP udah kenal kata itu. Dari kecil aku udah kenal, udah tahu maksudnya. Cuman aku dulu kalau ngapal tuh depan menjadi teladan, di tengah menjadi apa kalau Ya, apalnya bahasa Indonesianya Bu ya. Ya, kalau teks aslinya, orisinalnya kita sudah ini belum bisa.